Berita Sumsel 24 jam hari ini, Kabupaten Banyuasin berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas penghataman Al-Quran aparatur sipil negara dan masyarakat daerah terbanyak dengan hataman Al-Quran sebanyak 56.000 dalam waktu 4 bulan. Piagam MURI diterima Bupati Banyuasin Haji Asqolani di Gedung Geraha Sedulang Setudung lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin pagi tadi. Disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Kepala BPSDM Dr. Sugeng Haryono, Founder LSQ Group Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian, Trainer LSQ Group Coach Imam Herdimansyah melalui virtual. Penghargaan MURI diberikan oleh Ketua Rekor MURI diwakili oleh Andre Purwandono kepada Bupati Banyuasin Haji Asqolani. Selain penyerahan rekor MURI, dalam kesempatan ini juga berlangsung launching ASN berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptasi, kolaboratif atau berakhlak menuju Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera yang diikuti oleh seluruh kepala OPD, camat, ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ketua Rekor MURI yang diwakili oleh Andre Purwandono mengucapkan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Kabupaten Banyuasin. Dia berharap dengan pencapaian tersebut, kegiatan di Banyuasin menjadi inspirasi untuk daerah lain karena memang tidak mudah mendapatkan capaian tersebut. Dari 3 Januari sampai April, setiap hari terus kita data melalui tertulis dan data dari foto-foto dan melalui camat dan lurah serta melalui Kadis. Hasilnya? Hasilnya 56.143 orang. ASN yang khatam Al-Quran, Pak? Iya, yang khatam Al-Quran 30 juz, satu orang 30 juz. Sementara itu, Bupati Banyuasin Haji Asqolani mengatakan kegiatan ini juga tidak lepas dari niat baik mengajak masyarakat membaca Al-Quran dengan tartil, karena kitab suci umat muslim itu bukan cuma untuk dibaca dan dilombakan, tapi juga harus dapat memahami artinya. Selain menghatam, lanjut Asqolani, tak kalah penting adalah mengaktualisasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan manfaat yang besar dari Al-Quran. Dengan pencapaian tersebut, lanjut Asqolani menjadi motivasi Kabupaten Banyuasin agar dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas sehingga menjadikan Banyuasin lebih baik ke depannya. Dan Banyuasin bangkit adil dan sejahtera dapat terwujud atas kerja keras bersama. Ada rekor MURI yang kita dapatkan, tapi kita ingin membumingkan Al-Quran di Kabupaten Banyuasin yang menjadi suatu kebiasaan, dan tentunya yang paling penting dari semua itu bisa mengaktualisasikan isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kegiatan termasuk pekerjaan-pekerjaan kita sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat untuk melayani mereka. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kota Prabu Muli yang seharusnya menggelar 2 agenda pembahasan terpaksa dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Rapat tidak quorum lantaran 23 anggota DPRD tidak hadir dari total 25 orang. Rapat tersebut semestinya membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 dan penyampaian nota pengantar wali kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Prabu Muli tahun anggaran 2021. Pelaksanaan rapat paripurna seharusnya dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, terpaksa molor hampir 1 jam dan baru dimulai sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dengan hanya dihadiri 2 anggota dewan, yakni Ketua DPRD Haji Sutardo bersama Wakil Ketua 1 DPRD Haji Ahmad Palo. Sedangkan dari pihak pemerintah Kota Prabu Muli tampak hadir Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya beserta jajarannya. Jadi tadi kita rapat paripurna agenda terkait LPG, ini laporan nota pengantar dari Wali Kota Prabu Muli. Dan ada satu agenda lagi yaitu perusahaan jadwal KUAPPS 2023. Nanti sama kita sesuaikan dengan dan kita laksanakan paripurna setelah sesuai langsung forum setiap ulang pimpinan juga ulang kita juga ulang KUAPPS
Sementara itu, Wali Kota Prabu Muli, Ridho Yahya, saat dimintai tanggapan terkait hal ini menyebutkan pihaknya tidak masalah dengan ditundanya rapat paripurna yang disebabkan anggota Dewan banyak tidak hadir. Kehadiran DPR yang tidak seperti apa ini, Pak? Ya, kita bilang, kita datang, masalah dia ada korum, ya tanyakan ke kawan tersebut juga. Jadi kita diundang kita datang, harus kita bahas. Yang jelas, kita dari sudut administrasi kita fokus, kita selalu menepati apa tentatif yang masalah yang ada, silakan nanti. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfres.com. Polrestabes Palembang mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli satwa yang dilindungi negara. Hal ini dikarenakan sudah melanggar aturan dengan ancaman 10 tahun penjara. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli satwa yang dilindungi negara. Himbauan disampaikan setelah adanya jual beli burung beo asal Nias yang dilakukan pelaku berinisial YS belum lama ini. Kompol Tri Wahyudi menjelaskan memperjualbelikan satwa dilindungi ini karena melanggar aturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dirinya mengatakan pihak yang bisa dijerat dengan pidana penjara tersebut tidak hanya pihak yang melakukan jual beli, namun juga pihak yang melukai dan menangkap. Di pelaku ini mau menjual belikan burung tersebut. Ini alhamdulillah berhasil diamankan. Orang belum sempat memang dia jual. Burung juga dapat dari daerah Nias, ya Nias ini dari Sumatera Barat tempatnya. Untuk pasal yang dilanggar memang undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk barang bukti, kalau untuk satwa ini memang sama kayak waktu kami nangkep yang lobster kan. Nah, ini kita akan serahkan ke BKSDA. Tim BKSDA akan melepas liarkan kembali ke habitatnya yang memang sesuai dengan habitatnya dia nih. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, pameran alat musik tradisional Nusantara ke-13 tahun 2022 di Gedung Pameran Temporer Museum Negeri Aceh resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mengangkat tema ragam nada satu irama, pameran kali ini menampilkan koleksi 31 museum se-Indonesia termasuk koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. 10 koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan turut meramaikan pameran alat musik tradisional Nusantara 2022 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diwakili Direktur Perlindungan Kebudayaan Irini Dewi Wanti di Museum Negeri Aceh Rabu siang 22 Juni 2022. Pameran yang diikuti 31 museum se-Indonesia dengan tema ragam nada satu irama itu berlangsung hingga 25 Juni 2022 mendatang. Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi di sela pembukaan menyebutkan ke-10 koleksi yang mereka pamerkan antara lain alat musik tenun, trompet, seruling, gambus, terbangan, burdah atau gendang oku, biola, gong, marawis, dan genggong. Chandra berharap melalui pelaksanaan pameran tersebut, generasi muda mulai dari kalangan pelajar hingga mahasiswa dapat mengenal kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia, terutama dari ratusan alat musik tradisional koleksi 31 museum se-Indonesia. Sementara itu, Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Irini Dewi Wanti dalam sambutan membuka pameran tingkat nasional tersebut mengatakan peran museum adalah memberikan informasi dan berupaya membangun kerjasama dengan lembaga masyarakat lainnya melalui berbagai kegiatan. Irini mencontohkan bentuk kerjasama dengan museum-museum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah pelaksanaan pameran bersama secara nasional dengan mengangkat beraneka tema. Reporter dan juru kamera Iqbal, palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palfres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.